Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainur Hasna Husnul Khotimah dari Prodi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah pengambilan keputusan, yaitu mengenai membangun pohon keputusan atau decision tree dengan expected value. Baik, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih pohon keputusan dan expected value itu. Pohon keputusan atau decision tree adalah sebuah metode atau alat yang dapat membantu mengambil keputusan ketika menghadapi beberapa opsi dengan cara memproyeksi hasil yang mungkin terjadi. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Adapun manfaat utama dari pohon keputusan adalah kemampuannya untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga akan lebih mudah menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Baik, selanjutnya di sini ada struktur dari pohon keputusan yang dimana memiliki simbol utama, yaitu simbol kotak yang menunjukkan keputusan, kemudian simbol lingkaran yang menunjukkan kemungkinan, ada garis penghubung alternatif keputusan dan juga alternatif kemungkinan yang akan terjadi. Nah, di decision tree ini kita mengenal sebuah istilah expected value atau nilai harapan. Apa sih nilai harapan itu? Yaitu hasil dari semua kemungkinan suatu masalah yang terjadi dari suatu pilihan dikalikan probabilitasnya untuk menghasilkan alternatif yang menguntungkan, atau dikenal dengan istilah IMP, yang merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai ekonomi tertinggi yang diharapkan, atau nilai ekonomi tertinggi dari suatu keuntungan yang kita lakukan atau yang kita harapkan. Adapun rumus yang dapat kita gunakan yaitu IMP sama dengan probabilitas dikali nilai payoff yang diharapkan atau keuntungan yang didapat. Baik, di sini ada contoh kasus dari perusahaan manufaktur yang memproduksi produk elektronik. Perusahaan ini sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan produk baru. Ada 3 pilihan alternatif yang dapat digunakan oleh perusahaan. Di antaranya, yang pertama, desain standar dengan harga murah. Kedua, ada desain inovatif dengan harga premium. Dan yang ketiga, tidak meluncurkan produk baru dan fokus pada produk yang sudah ada. Diketahui, probabilitas penerimaan pasar baik dengan nilai 90% dan jika penerimaan pasar tidak baik sebesar 40%. Jika penerimaan baik, maka penjualan sebanyak 30.000 pieces dengan harga 100.000. Kemudian jika tidak baik, penjualan sebanyak 9.000 pieces dengan harga 40.000. Harga desain standar per unit sebesar 200.000. Kemudian ada harga desain inovatif per unit dengan harga 375.000. Kemudian biaya produksi akan turun pada desain inovatif dari 50.000 per pieces menjadi 40.000. Nah, untuk membangun decision tree, kita harus melakukan penyelesaian langkah demi langkah. Di sini sudah terdapat simbol kotak yang menunjukkan masalah yang kita hadapi, yaitu mengenai produk baru dengan beberapa alternatif pilihan. Untuk alternatif pertama yaitu desain standar dengan harga murah. Ada 2 pasar, ada pasar baik dengan persentase 60% dan pasar tidak baik dengan persentase 40%. Lalu untuk mengetahui payoff atau keuntungan dari masing-masing desain, kita harus menghitung dahulu faktor-faktor berikut. Nah, yang pertama, untuk pasar baik, kita menghitung pendapatan sama dengan 30.000 dari
penjualan dikali 100.000 harga jual barang sama dengan 3 juta. Kemudian biaya produksi sama dengan 30.000 sama dari penjualan dikali 40.000 dari biaya produksi sama dengan 1.200.000. Selanjutnya ada biaya desain standar per unit dengan harga 200.000. Sehingga dapat kita jumlahkan 3 juta dikurangi 1.200.000 karena ini di dalam kurung, kemudian dikurangi dengan 200.000, totalnya menjadi 2 juta. Nah, untuk pasar tidak baik, kita juga menghitung sama seperti tadi. Yang pertama ada pendapatan sama dengan 9.000 dari penjualan dikali 100.000 harga jual per unit sama dengan 900.000. Kemudian ada biaya produksi sama dengan 9.000 sama dari penjualan dikali 40.000 dari biaya produksi sama dengan 360.000. Ada biaya desain per unit dengan harga 200.000 sehingga totalnya menjadi 340.000. Nah, untuk mempermudah dalam perhitungan, kita simpan saja hasil dari perhitungan tadi. Untuk pasar baik dengan 2 juta dan untuk pasar tidak baik sebesar 340.000. Untuk alternatif selanjutnya yaitu desain inovatif. Sama seperti tadi ada 2 pasar, pasar baik dan juga pasar tidak baik. Untuk pasar baik, perhitungannya tetap sama. Yang pertama ada pendapatan, yaitu 30.000 dari penjualan dikali 100.000 dari harga jual sama dengan 30 juta. Kemudian ada biaya produksi sama dengan 30.000 sama dari penjualan dikali 50.000 karena tadi di soal disebutkan bahwa selain dari desain standar itu biaya produksinya bertambah menjadi 50.000. Jadi 30.000 dikali 50.000 sama dengan 1.500.000. Selanjutnya ada biaya desain per unit untuk desain inovatif sama dengan 375.000. Sehingga totalnya menjadi 1.125.000. Nah, untuk pasar tidak baik tetap sama. Yang pertama ada pendapatan sama dengan 9.000 dari penjualan dikali harga jual 100.000 sama dengan 900.000. Biaya produksi per unit sama dengan 9.000 dari penjualan dikali 50.000 sama dengan 450.000. Kemudian biaya desain per unit untuk desain inovatif sebesar 375.000 sehingga totalnya menjadi 75.000. Nah, sama seperti tadi, untuk mempermudah perhitungan, kita simpan saja hasil perhitungan barusan. Untuk pasar baik dari desain inovatif sebesar 1.125.000 dan untuk pasar tidak baik sebesar 75.000. Pilihan alternatif ketiga kita gambarkan saja, yaitu do nothing atau tidak melakukan pembaharuan karena bisa terjadi apabila IMP-nya semua bernilai negatif dengan memiliki atau mendapatkan besaran rupiah. Dari hasil penyelesaian menggunakan pohon keputusan atau decision tree diperoleh hasil yang menguntungkan atau payoff yang paling besar, yaitu pada pembuatan desain standar dengan harga murah atau terjangkau karena keuntungan dengan penerimaan baik atau pasar baik sebesar 2 juta rupiah dengan kerugian jika penerimaan tidak baik hanya mendapatkan keuntungan sebesar 340.000. Nah, kita juga dapat menghitung EMP atau Expected Monetary Value dengan menggunakan rumus probabilitas dikali dengan
nilai payoff atau keuntungan. Untuk desain standar dengan harga murah, diperoleh IMP-nya sama dengan 0,6 dikali 2 juta dari keuntungan pasar baik ditambah 0,4 dikali 340.000 dari keuntungan pasar tidak baik sama dengan 1.200.000 ditambah 136.000 sama dengan 1.336.000 rupiah. Sedangkan untuk desain inovatif dengan harga premium diperoleh IMP-nya sama dengan 0,6 dikali 1.125.000 ditambah 0,4 dikali 75.000 sama dengan 675.000 ditambah 30.000, maka diperoleh hasil 705.000 rupiah. Untuk alternatif ketiga, yaitu donating, tidak saya cantumkan karena bernilai 0. Nah, dari sini dapat kita cari tahu IMP mana yang memiliki nilai ekonomi tertinggi atau keuntungan yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Di sini dapat diketahui desain standar dengan harga murah memiliki keuntungan paling besar, yaitu sebesar 1.336.000. So, jadi alternatif 1 atau desain standar dengan harga murah menjadi pilihan yang terbaik karena memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan desain inovatif ataupun donating, yaitu sebesar Rp1.336.000. Thank you for watching. See you.